Selamat datang di channel Literatus. Inilah komentar para pengacara senior dan penyidik senior tentang hakim dan putusan hakim dalam kasus kopi sianida. Pertama, komentar dari Oce Kaligis. Pengacara paling senior ini memberikan komentar yang paling berani tentang para hakim yang memutus perkara kopi sianida. Bahkan, ia katakan bahwa Jessica sebenarnya korban salah putus dari para hakim. Berikut komentar Oce Kaligis terkait para hakim dan putusan hakim. Karena seorang hakim yang memutus, memberikan nasihat kepada si Jessica, "You ngaku aja deh," dia bilang, lebih baik ngaku. Apa yang disampaikan Oce adalah benar adanya, bahwa ada hakim kasus Jessica yang memberi saran kepada Jessica untuk mengakui saja bahwa dialah yang benar-benar telah meracuni Mirna, sahabatnya sendiri. Sikap hakim yang seperti ini tidak dapat ditolak sebagai bentuk kejanggalan. Bagaimana mungkin hakim yang memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang menyarankan supaya seseorang mengakui dirinya bersalah? Bukankah tugas hakim untuk menimbang berbagai bukti dan fakta persidangan, serta keyakinannya, untuk kemudian memutus apakah seseorang bersalah atau tidak? Saya konsisten mengatakan bahwa Jessica adalah korban dari salah putus 15 hakim tersebut. Sebagaimana dipahami bersama, Jessica divonis 20 tahun penjara dengan dakwaan pembunuhan berencana, dengan pertimbangan keyakinan hakim. Padahal, menurut pasal 183 KUHP, keyakinan hakim itu harus berdasarkan dua alat bukti. Pertanyaannya sekarang ialah, apa sajakah dua alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Jessica memang pelaku pembunuhan? Hingga kini, tidak ada alat bukti yang pasti dalam kasus kematian Mirna. Kalau dikatakan CCTV itu alat buktinya, pertanyaannya ialah, di mana CCTV yang menunjukkan Jessica menaruh racun pada kopinya Mirna? Dengan demikian, dapat dibenarkan pandangan Oce Kaligis bahwa Jessica adalah korban salah putus para hakim. Kedua, komentar Hotman Paris. Pengacara yang bergemilang harta ini juga memiliki pandangan kritis tentang para hakim yang memutus perkara kopi sianida. Menurutnya, hakim yang memutus perkara Jessica tidak taat prosedur hukum sesuai KUHP. Berikut komentar Hotman Paris terkait para hakim dan putusan hakim. Jadi, putusannya itu benar-benar spekulatif, asumsi pendapat ahli, dan bertentangan dengan undang-undang. Karena putusan Jessica hanya berdasarkan keyakinan hakim, dan tanpa memiliki dua alat bukti yang sah, maka Hotman menilai, putusan tersebut tidaklah berdasarkan fakta, melainkan berdasar spekulasi dan asumsi saja. Sudah ratusan tahun itu prinsip hukum pidana di Belanda, apalagi di Amerika. Kalau Anda sering nonton film-film kriminal di Amerika, selalu ada beyond reasonable doubt, kata hakim. Tidak boleh keraguan-raguan. Ya, harus absolut. Hotman tampaknya sangat yakin bahwa putusan hakim yang dijatuhkan kepada Jessica masih mengandung unsur keraguan-raguan. Pertanyaannya ialah, di mana keraguannya? Jawabannya, ada pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menurut pasal 340 ini, hukuman atas pembunuhan berencana adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, dan atau penjara selama 20 tahun. Secara hukum, putusan 20 tahun penjara memang atas dasar keraguan-raguan para hakim. Ketiga, komentar Komarudin Simanjuntak. Pengacara yang naik daun karena keberaniannya membongkar konspirasi kasus kematian Brigadir Joshua ini memiliki pandangan kritis dan pedas terkait para hakim yang memutus perkara Jessica. Bahkan, ia katakan bahwa hakim memutus Jessica tanpa memiliki dasar yang jelas. Berikut komentar Komarudin Simanjuntak terkait para hakim dan putusan hakim. Memang menurut saya tepat apabila dilaporkan ke Komisi Yudisial karena ada satu pendapat orang itu yang menurut saya tidak lazim. Waktu Jessica menangis. Komarudin menilai bahwa laporan terhadap Hakim Binsar Gultom juga wajar dilakukan karena pertimbangannya pada waktu membuat putusan sangat tidak wajar. Hakim Binsar bukannya berargumen hukum, malahan menilai tangisan Jessica sebagai sandiwara. Jadi boleh saja misalnya dijatuhkan hukuman kalau tidak yakin misalnya 2 tahun atau 3 tahun gitu loh. Jangan sampai 20 tahun.
Kalau hanya berdasarkan pendapat gitu loh. Sebagaimana diketahui, Jessica dituntut melakukan pembunuhan berencana, yang mana kita tidak pernah tahu kapan Jessica merencanakan pembunuhan terhadap Mirna. Atas dasar itu, Jessica kemudian divonis 20 tahun penjara. Komarudin menilai bahwa vonis 20 tahun terlalu berat, padahal dasar pertimbangan hakim hanyalah pendapat-pendapat ahli, bukan bukti fakta. Keempat, komentar Susno 2J. Mantan penyidik Polri ini berkomentar sangat keras. Menurutnya, para hakim yang memutus Jessica tidak melalui pertimbangan matang. Bahkan, dikatakannya bahwa pengadilan Jessica adalah peradilan sesat. Berikut, komentar Susno 2J terkait para hakim dan putusan hakim. Apakah putusan terhadap Jessica sudah adil? Menanggapi pertanyaan ini, Susno mengutip kata-kata bijak, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya, Susno menyadari bahwa putusan terhadap Jessica jelas sangat tidak adil. Membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi, bebaskanlah 1000 orang bersalah nggak apa-apa, daripada menghukum 1 orang yang bersalah. Itu. Susno juga menerangkan bahwa yang paling tinggi dari hukum adalah keadilan. Artinya, meskipun suatu perkara sudah menempuh jalur-jalur pengadilan, seperti banding, kasasi, hingga PK, kalau belum mencapai keadilan, maka harus terus diungkap. Yang paling tinggi hukum itu adalah keadilan. Jangan kita terpaku, sudah kekuatan tetap, mau tetap kek, mau apa kek, kalau tidak adil ya harus diungkap lagi. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Putusan terhadap Jessica adalah menurut keyakinan hakim. Menanggapi pertanyaan ini, Susno menegaskan bahwa keyakinan hakim sebagai dasar dalam putusan perkara kopi sianida sangatlah janggal. Bagaimana mungkin keyakinan hakim tidak didasarkan pada alat bukti yang kuat? Maksudnya, alat bukti yang memang benar-benar menunjukkan Jessica lah pelakunya. Ya sangat janggal. Hakim boleh saja, memang harus ada keyakinan hakim, tapi keyakinan hakim itu harus didapat dari alat bukti yang menunjukkan dialah pelakunya, bukan dari penafsiran. Lebih lanjut, Susno menerangkan bahwa sebaiknya Kejaksaan Agung ataupun majelis hakim yang mengadili Jessica memberikan penjelasan kepada publik terkait alasan keyakinan mereka dalam memvonis Jessica. Tidak salah lah misalnya Mahkamah Agung atau hakim yang mengadili memberikan penjelasan kepada publik bahwa kami mengambil keyakinan itu karena ini. Jangan lupa dukung channel ini.